Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel kebanggaan kita, Syiar Mandalika. Kali ini kita akan mencoba untuk memantau pembangunan sirkuit dari udara, saudara-saudara. Tampak kita lihat yang pertama di tribun premium class. Kita melihat sedang ada perakitan oleh para pekerja setelah di bawahnya terpasang beton-beton lantai. Kemudian kita lihat ada mobil kren yang siap merakit atap-atap untuk kebutuhan tribun penonton. Kita bergeser ke arah timur. Tampak kita lihat tanah-tanah masih agak basah atau masih becek, saudara-saudara. Berangkat ke timur. Setelah terowongan kita ke utara. Tampak lintasan begitu bersih. Kita melewati deluxe class. Kita melihat progres pembangunan harus sesuai target, saudara-saudara. Di bulan Maret semua sudah rampung, baik itu dari segi pembangunan sarana dan prasarana yang ada di dalam maupun luar sirkuit, ataupun juga tenaga-tenaga penunjang yang ada di sirkuit Mandalika Lombok, saudara-saudara. Berikutnya kita lihat progres pengerjaan jalan provinsi yang berada di luar lintasan. Kita melihat masih banyak alat-alat berat, ekskavator yang terus bekerja siang malam tanpa henti. Luar biasa memang, luar biasa, begitu salut terhadap para pekerja yang terus melakukan pembangunan. Gerak cepat betul yang dilakukan oleh para pekerja, saudara-saudara. Kita bergeser ke arah barat lagi. Kita melihat banyak sekali mobil-mobil dam yang mencoba untuk melakukan penimbunan di jalur provinsi ini, saudara-saudara. Bergeser ke arah barat, masih di sana kita lihat perataan dan pemadatan tanah LPA yang ditempatkan di sebelah kiri dari jalur provinsi ini, saudara-saudara. Tampak kita lihat di luar sirkuit terus ada pengerjaan, baik itu pengerjaan jalan maupun pengerjaan yang ada di dalam areal sirkuit. Sana ada kita lihat sudah standby 2 buah helikopter sebagai pesawat operasional menyongsong pramusim 2022 ini, saudara-saudara. Bagaimana yang kita ketahui, pramusim akan dilaksanakan pada hari Jumat, Sabtu dan Minggu, yakni tanggal 11, 12 dan 13 Februari ini, saudara-saudara. Dari atas landasan helikopter kita beranjak lagi ke arah timur. Kita melihat banyak sekali mobil-mobil yang berderet. Itu mobil-mobil operasional dari sirkuit maupun juga mobil-mobil para karyawan-karyawan yang bekerja di sirkuit ini, saudara-saudara. Salah satu hal penting yang harus dilakukan oleh manajemen ITDC ini atau manajemen dari sirkuit ini adalah masalah drainase, saudara-saudara, sehingga harus betul-betul diperhatikan
drainase atau saluran-saluran air yang ada di sirkuit ini. Tampak kita lihat deluxe class ya, tribun deluxe class yang masih sedang dilakukan pengatapan atau pemasangan atap dari baja, saudara-saudara. Jadi tribun deluxe class ini merupakan tribun VIP yang lumayan besar harga dari tiket untuk bisa duduk di tempat ini. Di dalam tribun deluxe ini juga di sana sedang dilakukan perakitan dari lantai-lantai dan juga proses pengatapan yang ada di atap ini. Kita melihat ada 3 orang yang sedang memasang atap dari baja. 4 orang. Semoga tetap sehat-sehat semua ya, saudara-saudara atau sahabat-sahabat kita yang sedang bekerja. Mudah-mudahan selalu sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, panjang umur. Okey, kita lanjut ke tikungan pertama, saudara-saudara ya. Tikungan pertama kita bergeser ke arah barat lagi. Kita melihat lantai beton yang masih belum dilakukan perakitan tribun. Tapi dalam 2-3 hari ini tetap akan berjalan proses perakitan. Ini sedang mulai melakukan perakitan dari tribun premium class ini. Meskipun gelaran pramusim yang akan dilaksanakan besok hari Jumat, tetap proses pengerjaan di dalam areal sirkuit ini akan terus dilaksanakan, saudara-saudara. Jadi tidak ada kata libur, tidak ada waktu untuk bersantai-santai dulu sebelum pengerjaan proyek sirkuit bandara ini tuntas 100%. Di dalam masih kita lihat proses pembuatan saluran air atau drainase agar nantinya tidak terjadi penggenangan air ataupun tidak lagi ada kata-kata banjir di dalam areal sirkuit ini, saudara-saudara. Di samping itu sudah dilakukan penimbunan tanah atau LPA maksud saya, saudara-saudara. Sedang dilakukan pemerataan, penimbunan dan pemerataan tanah LPA untuk dibuatkan aspal di sini. Kita bergeser lagi, tetap kita pantau dari udara pengerjaan proyek saluran air atau drainase yang merupakan hal penting dalam pembangunan sirkuit ini, saudara-saudara. Kita bergeser ke tikungan 3 dan 4. Kita juga melihat lantai yang sudah terbeton, belum mendapatkan sentuhan untuk perakitan tribun premium class, saudara-saudara. Beranjak ke tikungan 5, kita tetap melihat eskavator masih terus melakukan penimbunan atau pemerataan di bagian-bagian atau di titik-titik yang masih rendah, yang rawan nanti tergenang air di sana, saudara-saudara. Kita melihat jalur yang menuju ke Pantai Kerupuk, saudara-saudara. Alhamdulillah, jalur yang menuju Pantai Kerupuk ini sudah terbetonisasi. Setelah lantai dasar ini yang terbuat dari beton ini sudah jadi, maka kemudian pengerjaan selanjutnya yaitu pengaspalan.
Masih di titik itu ada eskavator, 2 buah eskavator yang sedang melakukan penggalian untuk kebutuhan drainase, saudara-saudara. Lanjut ke tikungan 6, 7, 8. Bergeser ke arah barat. Begitu tampak asri, begitu tampak indah, eksotis betul sirkuit Mandalika Lombok ini. Apalagi kalau besok sudah rampung 100%, Masya Allah, luar biasa indahnya, sehingga mungkin akan dikatakan sebagai sirkuit terindah di dunia. Lombok sirkuit ini, saudara-saudara. Semoga saja. Langsung kita menuju ke Bukit 360, saudara-saudara. Kita melihat masih banyak eskavator yang masih terus bekerja siang dan malam tiada henti untuk merampungkan proyek mega ini. Masih kita lihat di titik-titik tertentu air masih tergenang, sehingga untuk menghilangkan air-air yang tergenang tersebut maka harus ditutupi, harus ditimbuni dengan tanah-tanah gunung ini, saudara-saudara. Betul-betul sudah dirancang sedemikian rupa agar nantinya sirkuit Mandalika Lombok ini nyaman, aman, dan enak, segar juga dipandang mata, saudara-saudara. Kita bergeser lagi ke sebelah barat, masih dalam tikungan ke 10. Kita akan mencoba untuk mengudara di atas Bukit 360. Jalan begitu dibuat berkelok-kelok, saudara-saudara, seperti kita lihat kayak ikan belut yang mau dipanggang, berkelok-kelok, yang juga sudah tertimbun oleh tanah LPA yang siap untuk diaspal. Jadi Bukit 360 ini di atasnya akan dibuatkan tribun juga sebagai tempat untuk menonton para penonton yang budiman. Ada kita lihat sekitar 3 buah eskavator yang bekerja di sini, masih melakukan penggalian untuk perataan pembuatan tribun yang ada di Bukit 360. Jadi sebagaimana kita ketahui, Bukit 360 ini dikatakan sebagai Bukit 360 karena di bukit ini nantinya kita akan melihat view yang begitu jelas dari atas. Kita akan banyak melihat para pembalap-pembalap yang nanti akan mencoba untuk balap di sini dari sisi 360 derajat, saudara-saudara. Jadi pandangannya begitu luas kalau kita berdiri di atas Bukit 360 ini. Ada mobil kren yang juga akan memasang tiang tribun untuk nantinya para pengunjung bisa dimanjakan di tempat ini agar pemandangannya lebih luas, sehingga bisa dipastikan di bukit ini, karena pemandangan yang akan dipandang oleh para penonton lebih luas, maka jelas nanti karcisnya akan tambah besar, saudara-saudara. Kita menuju ke billboard Pertamina. Billboard Pertamina ini adalah salah satu ikon dari sirkuit Mandalika. Kita berada di tikungan 11, saudara-saudara. Tikungan yang paling dekat dengan garis pantai. Di sini adalah tikungan tertajam
dari sirkuit Mandalika ini. Tikungan 10. Dari tikungan 10 kita bergeser ke arah utara. Tampak begitu bersih, begitu asri, begitu nyaman dan sejuk dipandang mata. Lintasan yang begitu bersih, ditambah lagi dengan pengecatan yang begitu tampak bersih, mulus. Kita beranjak dari tikungan 12, kita melihat pengerjaan drainase juga di jalur yang menuju ke Pantai Segar, saudara-saudara. Kita melihat satu buah eskavator yang sedang menggali sebuah saluran air untuk pembuangan dari saluran yang terakses dari dalam sirkuit, saudara-saudara. Dibutuhkan saluran yang cukup besar untuk mengeluarkan air-air yang terkonek atau terhubung dari dalam sirkuit, saudara-saudara. Masuk lagi ke dalam tikungan 12. Tetap begitu bersih, nyaman. Tidak ada satupun sampah-sampah yang tercecer di lintasan-lintasan ini, saudara-saudara. Kita terus mengudara melewati tikungan 12. Ya, tikungan 12 dari sirkuit Mandalika. Tetap keadaannya bersih, nyaman, enak dan sejuk dipandang mata. Itulah tadi, saudara-saudara, keadaan terbaru dari progres pengerjaan yang dilakukan di dalam sirkuit Mandalika ini, saudara-saudara. Terima kasih sudah menonton video ini hingga selesai. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.